Abi Amir ya, Dr. Amir Faisal Fat, dan juga Mas Dude Herlino ya, sudah kita booking jauh-jauh hari, kita sudah undang jauh-jauh hari, kita udah saya hubungi jauh-jauh hari untuk menjadwalkan ya mengisi kuliah sebulan jadi pengusaha. Sekali lagi ya, saya dan tim ya berusaha yang terbaik buat teman-teman ini ya. Selama 8 sesi ini mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaik, guru-guru yang terbaik. Karena saya yakin teman-teman di sini yang hadir adalah orang-orang terbaik. Yang saya yakin rezekinya bentar lagi naik. Oke, silakan di-unmute bilang amin. Ayo semuanya. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Amin, Alamin. amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang semua, sahabat-sahabatku semua yang saya cintai karena Allah, ketemu lagi di sesi yang kedua ya dari kuliah sebulan jadi pengusaha. Setelah sesi yang pertama kemarin, aku pengusaha yang sangat mengharu biru ya, apalagi di sesi doa dan materi-materi yang sudah disampaikan. Bagaimana kita berdoa sekarang pasti berbeda. Tidak sekedar buat diri sendiri, tapi juga buat sesama. Ya, mindset kita biar nggak konslet ya. Yakin Allah Maha Besar, yakin Allah Maha Kaya, dan benar-benar berjuang sampai kaya. Kita benerin karakter kita untuk tangguh, tidak mengeluh, usahanya sungguh-sungguh sampai rezekinya penuh. Ya, dan banyak yang lainnya. Ya, teman-teman bisa pelajari ulang di slide materi ya. Aku pengusaha yang sudah kemarin kita share ya. Dan ingat di link YouTube itu teman-teman bisa tonton ulang sampai paham. Saya ulang ya, ditonton ulang sampai paham. Ya, dan alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi ya di sesi yang kedua, sesi yang sangat penting, sesi yang sangat krusial, pengusaha pencinta Quran ya. Dan ini tidak sembarangan, kita sudah jauh-jauh hari undang Abi Amir Faisal, Dr. Amir Faisal Fat untuk hadir di tengah kita semuanya. Dan juga ada artis ya. Nah, ini sesi paling penting, paling genting ya. Makanya saya sangat terima kasih teman-teman udah mengagendakan acara hari ini. Kalau kita ikutin, artinya perjalanan kita sudah 25%. Ini kan ada 100% ya. 8 kali pertemuan ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mr. Jos, kenapa hari Sabtu dan Ahad Mr. Jos? Ya, karena ini adalah momen teman-teman untuk mengasah gergaji. Itu kata Stephen Covey di Seven Habits. Ya, kalau istilah sederhananya, istilah HP. Kalau malam kita charge, ya. Kalau ini enggak, paginya langsung kita charge, kita setrum. Supaya apa? Full energinya. Supaya full spiritnya. Supaya full ilmunya. Dan sebentar lagi full tindakannya dan full rizkinya. Dan siapa itu? Bapak Ibu semuanya. Masya Allah ya. Mr. Jos, sekarang lagi di mana? Sekarang saya lagi di Sevilla. Ya, kalau kemarin saya di Madrid, salah satu kota besar di Eropa dan pusat Eropa juga, ya, yang dibangun oleh umat Muslim. Ya, nah kalau kita naik bus itu bisa 7 jam, 8 jam baru sampai di kota Sevilla. Ya, Sevilla ya. Tapi kalau kita Sevilla. Tapi kalau kita naik kereta cepat itu 2 jam. Ya, saya pernah naik kereta cepat. Dan Sevilla ini, Masya Allah, pusat ekonomi dunia saat itu. Ya, dan pusat Islam dunia saat itu. Dan sekarang pun juga jadi pusat Kristen dunia, ya, karena banyak wisata di sini. Ya, dan satu yang paling terkenal di sini adalah Menara Giralda. Dulu tempat azan. Sekarang masih berdiri tegak. Ya, namun sekarang ya menjadi lonceng gereja, di atasnya ada lonceng gereja. Jadi itulah peradaban bisa diganti Bapak Ibu. Kalau kita lemah, kalau kita terpecah, kita akan digantikan. Ya, nah saya di sini belajar untuk menyerap energi bahwasanya Islam pernah berjaya bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun. Ya, 800 tahun. Ya, pernah berdiri tegak, berjaya di saat Paris ya, di saat London masih gelap gulita, mati lampu, jalan becek, Cordova nyala lampu di mana-mana. Jalan rapi di mana-mana, irigasi mengairi ya. Dan bahkan ya terjadi penerjemahan ilmu yang luar biasa ya dari Cordova ya sampai ke seluruh benua Eropa ya, sehingga terjadi Renaissance. Nah, Masya Allah ya, ada ilmu, ada iman ya, dan juga ada keindahan bersatu padu.
Makanya kalau kita di sini ngelihat taman-tamannya itu menenangkan. Kalau kita melihat lagu-lagu ya, itu bisa menenteramkan jiwa. Ya, kalau kita lihat aliran air yang pelan itu benar-benar bisa berpikir secara mendalam. Inilah Andalusia, inilah Sevilla. Saya doa teman-teman nanti juga Allah kasih rezeki bisa tadabur bumi, bisa tawaf bumi, bisa bersujud ya di banyak titik sujud yang Allah kasih ya, dan juga bisa menjadi syiar. Ini loh umat Islam belajar sampai keliling dunia ya. Mumpung pagi-pagi saya juga lagi safar, sekali lagi saya ulang ya, semoga Allah makbulkan benar rezeki teman-teman di sini, Allah cukupi, hutang-hutangnya terlunasi ya, impiannya untuk ke tanah suci bisa berkali-kali dan juga bisa berbagai negeri ya. Silakan di unmute bilang amin. Amin. Rabbal alamin. Amin. Amin. Kali ya bisa bertemu dengan teman-teman semua, bisa sharing, bisa berbagi ilmu. Semoga apa yang saya dapatkan di sini teman-teman juga dapatkan. Ya, nah saya juga mendapatkan banyak ilmu ya dari Abi Amir selama perjalanan, dan kita ini Bapak Ibu yang jadi sponsor ya di kuliah sebulan jadi pengusaha ini sehingga bisa 8 sesi dan gratis, itu adalah pengusaha pecinta Quran. Ya, jadi bukan saya, tapi banyak yang berkorban untuk hadir acara ini, untuk jadi acara ini, untuk ada acara ini. Ya, dan kita semua berbisnis Bapak Ibu. Ya, kita berniaga, kita berdagang, ya. Dan kita mau share nih nikmatnya bisnis, nikmatnya dagang, nikmatnya ilmu, nikmatnya berguru ke teman-teman semua. Dan kita berprinsip ya sundukuna juyuguna. Dari kantong kita, kita biayain ya diri kita masing-masing. Dan enaknya kalau kita jadi pengusaha Bapak Ibu, kita bisa usahakan rezeki harian. Sehingga nanti kita bisa tabungan, punya tabungan. Ya, dan tabungan kita sisihkan untuk apa? Menuntut ilmu. Sungguh-sungguh, ketemu guru. Ya, biasa orang ngaji itu, mohon maaf ya, di pengajian, di masjid. Bagus, kita juga melakukan itu. Boleh nggak misterius kita pengajiannya berbeda, sambil jalan-jalan. Itu lebih keren lagi. Karena kita mentadaburi di Al-Quran, ya, bagaimana fantasiru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Ya, nah di situ terjadi proses transfer ilmu. Kalau di jalan Nabi, ya di zaman Nabi itu Nabi bisa sangat dekat ya dengan sahabat-sahabatnya itu dalam kondisi safar, ekspedisi ke sini, ekspedisi ke sana, bahkan dalam perang. Sehingga sahabat-sahabat itu makin erat, makin kuat, makin mendekat. Nah, di Indonesia kan bukan zaman perang ya. Di Indonesia zamannya damai, alhamdulillah. Akhirnya di PPQ kita bikin program jualan. Kemudian kita nabung. Jadi punya tabungan. Dan kemudian kita bikin trip 3 hari 2 malam ya. Dan ketemu dengan ustadz, ketemu dengan ulama, ketemu dengan Abi Amir. Dalam kondisi situasi jalan-jalan. Tapi dalam jalan-jalan ini ya kita banyak ya transfer ilmu dan pengetahuan. Dan itu sangat menyenangkan. Makanya belajar sambil jalan-jalan, jalan-jalan sambil belajar. Jalan-jalan sambil belajar, belajar sambil jalan-jalan. Kira-kira kalau Bapak Ibu bisa punya kesempatan ini, mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Mau. Mau banget. Di sini berasal dari berbagai daerah. Ya, coba boleh di chat ya, baik yang di Zoom, baik yang di YouTube ya. Silakan tuliskan tempat tinggal kota kita ya. Insya Allah saya udah keliling Indonesia, keliling luar negeri juga. Saya mendapatkan kabar ada yang dari Johor Baru, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Brunei, ada yang dari berbagai negara ya. Dari Indonesia, ada yang dari Makassar, ada Sulawesi Selatan ya, ada dari Subang ya. Saya juga udah pernah ke sana. Bandung berkali-kali naik bus cuma 30 menit. 25 menit ya. Dari Bali, kita juga pernah trip bersama Abi Amir di Bali. Depok, tempat saya kuliah S1, S2 ya. Buton ya. Dari mana lagi? Dari dari tadi Mr. Jos. Silakan tuliskan tempat tinggal teman-teman semua. Masya Allah. Ya, dari Pangkep ya, dari Jakarta ya, saya di BSD ya, dekat nih. Dari Surabaya itu tempat SMA saya, SMP saya, SD saya ya. Dari mana aja silakan tuliskan ya. Saya punya impian memang keliling dunia dan keliling Indonesia. Alhamdulillah dari hasil bisnis ya akhirnya punya mitra di mana-mana, sehingga saya bikin acara sampai ke Guntung ya, Kepulauan Riau ya, saya udah ke sana.
Batam berkali-kali. Dari bukan Subang ya, Sabang. Itu dari Banda Aceh ke sana naik kapal feri sudah sampai ke Sigli ya. Payakumbuh, Padang, terus mana lagi Bukit Tinggi, Pekanbaru ya, Lampung, Jambi ada Masjid Seribu Tiang ya kan. Terus kemudian Lampung, Pringsewu, Bandar Lampung ya, Kota Bumi ya, Raja Basa. Wih, misterius tahu banget. Jawa jangan ditanya ya, mulai dari eh, Tasikmalaya, Garut ya, terus mana lagi macam-macam ya, Jogja ya, Semarang ya, Blitar ya, mana lagi misterius ya, Madiun, Magetan ya, saya sering bawa mitra-mitra itu ke Madiun ya, keliling 5 benua tanpa visa, weh, ya. Terus kemana lagi? Misterius ke Lombok. Wah, itu salah satu destinasi wisata yang luar biasa ya. Nah, alhamdulillah ya, Abi Amir udah hadir sama kita semua. Kita puterin satu video ya, waktu kita jalan-jalan bersama Abi Amir ya, dan juga ngaji, dan ini serasa kita umroh Bapak Ibu ya, yaitu di Makassar. Silakan diputerin videonya Mas Rahman. Terinspirasi dari semangat Sultan Al-Fatih membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam simbol Islam, menjadi pusat kekuatan dunia, sampai bisa terus merambah Eropa Tenggara, Eropa Timur, sampai hampir menembus kota Roma. Padahal ribuan tahun tembok ini berdiri kokoh, tak ada yang mampu menembus dan melangkahi. Namun dengan kekuatan keyakinan, persiapan, dan dukungan ulama, akhirnya pasukan Al-Fatih menjadi sebaik-baik pasukan dan pemimpinnya sebaik-baik panglima. Begitu juga untuk menjadi pengusaha, tidak cukup sekedar niat dan keberanian saja. Perlu ilmu, perlu berguru, perlu belajar agar bisnis makin cepat besar. PPQ, pengusaha pecinta Quran, menghadirkan kuliah sebulan jadi pengusaha dengan materi komprehensif dan terkurikulum, sehingga memudahkan mengubah mindset menjadi pengusaha sukses yang siap berproses, siap berprogres. Dengan diampu Mr. Jos, penulis buku bestseller pengusaha tangguh, mentor bisnis nasional. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوم في دار السلام. Everywhere I hear your name being mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. Oke teman-teman semua, jalan-jalan ke kota Makassar, jangan lupa beli kue ape ya. Di kuliah SJP kita belajar, bismillah, bentar lagi income gede. Kita sambut guru kita semua, Abi Amir Faisal Fat, juri hafiz Indonesia. Abi Amir, silakan untuk memberikan penguat, penyemangat supaya semua sahabat-sahabat di sini bisa menjadi pengusaha pecinta Quran, pengusaha penghafal Quran, pengusaha pengamal Quran. Saya yakin teman-teman sudah merindukan,
sosok yang satu ini, yang saya kalau trip sama beliau di berbagai tempat, berbagai negara, bahkan ke luar negeri, itu selalu senyum, selalu ramah. Tidak hanya buat muslim, termasuk juga non-muslim. Dan beliau adalah duta muslim terbaik yang saya tahu. Hafiz Quran, pakar tafsir, tapi juga bisa memberikan rahmatan lil alamin buat sesama. Dan yang lebih penting lagi, banyak doa supaya anak-anak kita menjadi penghafal Quran dan kelak Bapak Ibu semua jadi raja dan ratu dengan memakai jubah kebesaran, jubah kebanggaan di surga. Assalamualaikum Abi Amir. Halo Abi Amir ya. Tadi saya lihat udah masuk ya. Oke. Abi Amir, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini untuk masuk aja nih. Masya Allah. Insya Allah saya doakan semoga semuanya jadi pengusaha. Amin. Keberkahan pagi. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mr. Jos. Ternyata perumpamaannya untuk masuk ke Zoom ini seperti melewati sebuah kerumunan yang terus mau masuk ke pintu masjid, masih terus luar biasa yang berdiri, yang minta salaman. Masya Allah banyak banget. Jadi untuk nyampe ke panggung itu luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah berkahi semua. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat SJP, sebulan jadi pengusaha yang Allah muliakan. Mr. Jos yang selalu semangat memberikan motivasi agar umat ini bebas dari hutang, agar umat Islam produktif, agar umat Islam mandiri, agar umat Islam tahu bagaimana cara mengatasi berbagai macam persoalan keluarga, persoalan ekonomi, bagaimana cara jualan, bagaimana cara hidup penuh dengan kebaikan-kebaikan, agar umat ini pindah dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Inilah yang sebenarnya ingin dicapai dari SJP ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sahabatku semua, sahabat SJP, kita semua sama-sama berjuang, ya, kita semuanya sama-sama berjuang dan kita ingin pindah dari cara hidup tangan di bawah menjadi tangan di atas. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi inilah yang sebenarnya Nabi ajarkan kepada umatnya, bahwa umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikondisikan sebagai hambanya sejak awal.
Jadi sejak kita membaca Al-Quran, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan framing. Makanya kita masuk dalam Al-Quran melewati surah Al-Fatihah sebagai pintu. Kata Al-Fatihah dari kata Fataha yaftahu artinya buka. Al-Fatihah artinya pintu. Lalu masuk ke surah Al-Baqarah, kita langsung oleh Allah di framing bahwa kamu hadir sebagai hambaku di muka bumi dan kamulah yang berhak mengelola kekayaanku di muka bumi. Ini makna ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sudah men-setting kamu di muka bumi sebagai khalifah. Kata khalifah artinya pengelola. Pengelola bumi. Pengelola kekayaan Allah di bumi. Nah, kalau umat ini terus-menerus menjadi konsumen, maka yang menguasai kekayaan Allah bukan orang Islam. Yang menguasai kekayaan Allah, mereka-mereka itu. Nah, kalau mereka yang kaya, mereka tidak tahu cara menggunakan kekayaan itu. Akhirnya mereka gunakan untuk maksiat, dosa, mabok, berzina. Bahkan yang parah lagi, mereka gunakan untuk berbuat zalim di muka bumi seperti yang mereka lakukan di Gaza. Lebih dari 100.000 nyawa di sana sudah menjadi korban kezaliman mereka. Dan itu semua kenapa? Itu semua karena kekuatan ekonomi yang masih mereka kuasai. Nah, Mr. Josh dan semua sahabat PPQ, mereka berjuang nih untuk memindahkan umat ini menjadi umat yang produktif. Dari umat konsumen kepada umat yang berkah, yang berhak untuk menjadi kaya gitu. Sehingga nanti kita tidak selamanya ngemes-ngemes, minta-minta, enggak, tapi kita langsung diangkat menjadi umat yang berbagi. Nah, sahabat SJP yang Allah muliakan, Abi Amir akan sharing nih pada kesempatan ini supaya kita lebih dalam lagi. Ya, ini dia judul yang Abi Amir ingin ceritakan, yaitu pengusaha. Bagaimana kita menjadi seorang pengusaha. Teman-teman yang Allah muliakan, Abi Amir akan memulai dari berbagai masalah. Karena kalau kita tidak tahu masalah kita tidak akan pernah bangkit. Seorang yang mengerti bahwa dia punya masalah, maka dia akan bangkit. Masalah pertama, punya uang tetapi hanya numpang lewat. Nah, ini hampir masalah setiap orang nih. Dia punya uang, kita sebetulnya kalau masih hidup sampai sekarang, itu sebetulnya kita punya uang. Benar. Jadi kita ini sebetulnya kalau masih hidup sampai sekarang, berarti kita punya uang. Tapi karena tidak tahu cara mengelola, bagaimana cara supaya dengan uang yang ada ini bisa lebih produktif, akhirnya uang itu hanya numpang lewat. Abi Amir masih ingat nih, waktu pertama kali pulang dari Pakistan, Islamic University. Pulang, nggak punya sama sekali penghasilan. Hanya dapat per bulan itu 500.000. Itu awal-awal. Ya, macam-macam. Ya, usahanya waktu itu.
Awal-awal hanya dapat 500.000. Tahu nggak? Kita sepakat sama keluarga gimana uang ini bisa menjadi produktif. Kalau kita mikir, wah jadi apa nih 500.000? Kita mungkin hanya habis dimakan. Tapi tidak. Kita sisihkan 100.000 untuk tabungan dan 400.000 kita usahakan cukup sebulan. Terus begitu sampai akhirnya penghasilan bertambah jadi 1 juta. Semakin besar porsi tabungan, semakin besar pula untuk konsumsi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya bisa beli rumah, beli mobil, dan seterusnya. Perhatikan. Ini masalah yang hampir orang keluhkan. Anak Abi Amir, dia mengatakan, waktu masih SD, Abah, aku mau pergi umrah. Abi Amir jawab, mau pergi umrah, pakai uang kamu, jangan pakai uang Abah. Dengan kata-kata ini berpikir, ternyata setiap dikasih uang jajan, dia nggak jajanin. Kadang dibagi 2, kadang full dia simpen, sampai akhirnya dia mengatakan, Abah, uang saya sudah cukup, saya ingin pergi umroh. Bener, kita buka, ternyata pas bisa berangkat umroh. Perhatikan. Jadi sebetulnya tidak mungkin Allah mensyariatkan ibadah di mana hambanya nggak mampu mengerjakan. Yang menjadi masalah apa? Karena banyak orang uangnya numpang lewat. Itu. Masalah kedua, hutang hanya gali lubang, tutup lubang. Ya, kesana kemari berhutang. Memang kita diizinkan oleh Allah berhutang. Tetapi panduan tentang ayat hutang dalam Al-Quran itu panduan yang sangat ketat ditulis. Sampai pun hanya 1.000 perak harus dicatat karena itu ada hisabnya di hari kiamat. Bahkan hukuman bagi orang yang punya hutang, dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Makanya sekarang masalah yang terjadi apa? Terlalu banyaknya orang begitu mudah berhutang, tapi kemudian tidak mau bertanggung jawab untuk membayar hutangnya. Nah, bahkan hanya gali lubang tutup lubang. Sampai ada namanya pinjol. Ya, sampai dibuka. Dan itu riba. Gitu loh. Nah, ini terjebak kepada cara-cara yang merusak akhirnya. Kemudian yang selanjutnya, masalah ketiga. Penampilan hanya supaya nampak sukses, bukan sukses beneran. Nah, ini juga bermasalah. Ya, sekarang tuh ya banyak sekali flexing di depan mobil mewah, di depan padahal bukan mobilnya sendiri gitu loh. Di depan rumah mewah, ya. Padahal bukan rumahnya sendiri gitu. Nah, ini juga masalah gitu. Sehingga dia akhirnya kemana-mana mengutamakan gengsi. Gengsi, ya. Yang penting aku nampak kaya. Nah, ini juga masalah yang sedang kita temukan, ya. Kemudian masalah keempat. Dari luar mewah, tetapi dari dalam sengsara. Ini kelanjutan dari masalah yang ketiga. Jadi dia di sosial media selalu buat konten-konten yang seakan-akan dia itu hebat. Dia berhasil gitu loh. Tapi ternyata di rumahnya dia istrinya nggak makan, anaknya nggak makan, sampai istrinya, ini kejadian nyata, sampai istrinya berhutang ke tetangganya. Gitu. Jadi gaji bulanan yang dia dapatkan dari kantor itu habis hanya untuk foya-foya dengan teman-temannya. Nah, sampai akhirnya istrinya minta cerai karena dia nggak sanggup hidup dengan cara seperti itu. Suaminya bekerja,
dapat penghasilan. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara membagi penghasilan itu kepada keluarganya. Akhirnya di rumahnya sengsara, setiap hari tengkar, dan tidak ada keteduhan dalam rumah tangganya. Masalah kelima, hutangmu bukan karena terpaksa, tetapi karena gaya. Ini juga, ya. Dia berhutang bukan karena terpaksa. Sebetulnya kan Allah membuka keran untuk hutang dalam Al-Quran. Disebut ayatul dain. Sampai itu ayat terpanjang. Jadi kalau teka-teki nih, teman-teman, teka-teki ayat terpanjang dalam Al-Quran itu pasti ayat hutang. Gitu. Satu halaman full itu ayat hutang. Kenapa? Karena memang ini emergency exit sebetulnya. Ya. Bukan terus-menerus. Jadi dalam ilmu usul fikih dikatakan ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Jadi saat kita dalam kondisi emergensi, kita boleh melakukan itu, tapi sesuai dengan kadarnya. Nah ini enggak. Dia menjadikan hutang itu sebagai lifestyle gitu loh. Sehingga setiap orang dia berhutang kepadanya gitu. Nah ini juga masalah ini. Dan ini sekarang lagi marak-maraknya masalah seperti ini. Nah, mari kita masuk ke solusi sekarang. Gimana solusinya nih? Sahabat SJP yang Allah muliakan. Ada rezeki tersembunyi dalam kesempitan. Jadi gini, mungkin ya, teman-teman malu jualan. Mungkin merasa diri di kampung. Gitu. Nah, mungkin dia merasa nggak punya modal nih, gimana cara jualan. Nah, ini dia. SJP akan membimbing teman-teman supaya dengan rezeki yang sedikit itu, atau dengan kesempitan yang kita alami itu, kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi SJP ini sebagai solusi untuk kita bisa keluar dari kesempitan kita. Ya, mungkin yang di kampung ya, dia mau apa bisa di kampung nih. Nah, nanti teman-teman akan diajarin tuh cara marketing online gimana, cara marketing lewat WhatsApp gimana. Itu luar biasa. Dan ini perlu tahapan-tahapan semuanya. Sehingga kita itu sekalipun di kampung, sekalipun kita bisa keliling dunia. Itu teman-teman yang sudah sukses dalam PPQ, pengusaha pencetak Quran. Mereka itu banyak yang mereka itu dari pedalaman, ya, dari kampung. Nah, ya, saya pernah datang ke rumah salah seorang leaders di PPQ itu sampai ke dalam kota Bogor di situ, ya, Mr. Akil namanya, Masya Allah. Nanti bisa cerita tuh Mr. Akil, luar biasa. Tapi subhanallah, dia sudah keliling dunia gitu. Nah ini semua kenapa? Karena berkat bimbingan yang berlangsung sebegitu intensif untuk menjadi pengusaha dari para leader-leader yang sukses, sehingga teman-teman menjadi terbuka jalan hidupnya gitu. Ya. Solusi kedua, ada rezeki yang tidak kamu sukai, tetapi justru menyelamatkan. Nah ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu, tapi di situ ada kebaikan bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu itu, tapi itu buruk bagi kamu. Jadi manisan itu nampak kita menyukainya, tapi kalau terus mengkonsumsi, maka itu bisa merusak gigi dan seterusnya. Misalnya, perhatikan. Jadi kamu suka, tapi itu buruk bagi kamu. Nah, tapi mungkin jualan nggak suka. Aku nggak seneng jualan. Aku nggak suka jualan. Aku nggak suka nih dagang dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita
mencari solusi, kita bersama teman-teman yang produktif, maka kamu bisa jadi justru disitulah passion kamu yang sudah Allah siapkan. Dan ini semua harus dicoba, ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa aku nggak bisa nih dan seterusnya, ya. Itu. Solusi ketiga, tidak ada rizki ketukar. Tidak ada rizki tertukar. Nah, sahabat SJP yang Allah muliakan, kita harus yakin bahwa masing-masing kita ada jatah rizkinya. Allah firman dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali oleh Allah sudah disediakan rizkinya. Perhatikan. Jadi, burung-burung itu kalau tetap berdiam di sarangnya, tetap kelaparan. Makanya pagi-pagi, subuh dia, itu sudah keluar. Sudah keluar, dia berkicau di mana-mana. Kata Nabi, dia pagi hari perutnya kosong, sore hari dia perutnya kenyang. Perhatikan. Jadi, burung saja yang tidak punya lapangan kerja, setiap hari dia bisa mendapatkan rezekinya. Nah, tapi tidak bisa mengatakan bahwa ya udah kalau begitu aku nggak berusaha. Itu salah. Kita harus berusaha. Dan dengan usaha inilah kita akan menemukan solusi, gitu. Menemukan solusi. Apa kata Imam Syafi'i dalam syairnya? Wal usudu laula firaqul ghabi maftarasat. Wassahmu laula firaqul qausi lam yusibi. Singa, dia tidak akan dapat mangsa kalau tetap bertahan di sarangnya. Dan anak panah, dia akan mencapai sasaran kalau dia meninggalkan busurnya. Jadi, singa harus meninggalkan sarangnya. Keluar dari sarang itu untuk mencari mangsa, untuk hidup. Anak panah, dia harus keluar dari busurnya, baru bisa mencapai sasaran. Subhanallah, perumpamaan yang indah sekali dari Imam Syafi'i, bahwa kita wajib berusaha. Nggak bisa kita mengatakan bahwa aku nggak bisa, Enggak. Jatah rezeki sudah ada. Kita hanya menjemputnya. Hanya cara menjemputnya itu yang akan dibimbing di SJP. Dan itu yang akan dibimbing di SJP. Dan teman-teman, dan ini teman-teman semua, para leader yang sudah berhasil, mereka itu, nah rata-rata dulunya juga sama. Mereka mengalami hal yang sama, bisa nggak. Ya seperti kita belajar nyetir, naik sepeda ya. Sepeda kan 2 roda itu. Bisa nggak. Nah ternyata setelah kita latihan, dan ternyata bisa. Dan akhirnya kita ketagihan. Dan akhirnya kita selalu suka naik sepeda. Seperti itu yang akan dibangun oleh tim SJP nanti terus berlangsung selama sebulan ini. Masya Allah. Solusi keempat. Dari usaha akan datang rezeki tak terduga. Nah ini, teman-teman. Orang yang hanya mengandalkan sebuah kerja profesi, dia sudah terjatah. Penghasilanku sebulan hanya sekian. Nggak ada pilihan lagi sudah. Dari mana dapatnya? Nggak ada. Makanya para ulama mengatakan gini. Pintu rezeki itu 20 pintu. Satu dari kerja sebagai karyawan misalnya. Dan 19 pintu dari usaha. 19 pintu dari usaha. Makanya ketika kita mulai berusaha itu, kita akan kaget. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Maksudnya berusaha. Takwa itu termasuk berusaha. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan nanti ini akan banyak cerita di Mr. Jos. Cerita-cerita rezeki tak terduga. Cerita-cerita limpahan tak terduga. Ya, saya masih ingat Mr. Jos sempat dia mengatakan, Nabi Amir, aku ingin membuat 10 keluarga untuk pergi umroh. Dan nggak kebayang ketika itu. Mister, ada nggak? Masih, kita mau usaha. Tapi subhanallah, karena kekuatan niat, kekuatan semangat, nanti bisa ceritakan oleh Mr. Jos nih, cerita ini gimana. Bisa memberangkatkan dengan umroh privat. Masya Allah, satu keluarga, ayah dan semua saudara-saudaranya berangkat pergi umroh. Nah itu semua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan buka rezeki nggak terduga dari usaha itu. Dan ini akan banyak keajaiban-keajaiban. Mas Ipo sampai menulis sebuah buku keajaiban rezeki. Itu pasti ceritanya adalah dari keberkahan usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ini, pintu rezeki itu di pintu usaha. Dan kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah." Nah, dalam usaha dibutuhkan tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu artinya ya kesungguhan kita. Berapapun kita punya modal, kita belanja, setelah itu kita jualan. Nah, itu namanya tawakal. Tawakal itu bukan diem aja nunggu siapa yang ngasih rezeki. Itu pengemis, ya. Tapi kalau kita tawakal artinya apa? Kita mencari ini berapapun. Wah, aku hanya mampu beli 1 botol. Langsung dia bisa jualan. Aku hanya mampu beli 2 botol misalnya. BP misalnya. 2 botol BP misalnya. British Propolis misalnya. Itu misalnya itu contoh. Maka itu ketika kita sudah mulai masuk ke wilayah kita berniat, berusaha, maka kita akan menjadi orang yang dibuka oleh Allah rezeki tidak terduga. Dan dari yang kecil itulah Allah akan membuka rezeki. Orang yang hanya duduk berpangku tangan tidak akan pernah dapat rezeki tak terduga. Tapi orang yang berusaha, dialah yang akan Allah buka, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia adalah tawakal. Usaha itu adalah tawakal. Wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Perhatikan. Setiap pengusaha yang bertawakal kepada Allah, Allah turun tangan menemaninya. Fahuwa hasbuh. Lalu kemudian apa kata Allah? Aku akan menjamin kamu akan sampai kepada apa yang kamu niatkan. Innallaha balighu amri. Jadi nanti akan diajarkan teman-teman di SJP ini cara membuat target. Karena orang yang tidak punya target, dia tidak akan bisa berusaha. Makanya diajarkan cara membuat target. Dan bagaimana cara mencapai target. Nah ini di sini. Fahuwa hasbuh. Allah akan turun tangan. Innallaha balighu amri. Allah langsung yang akan mengantarkan dia kepada apa yang dia inginkan. Dan ini makna hadis kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap amal tergantung niat. Setiap amal tergantung niat. Sahabat SJP yang Allah muliakan. Setiap amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perhatikan. Jadi maksudnya apa? Setiap orang akan mencapai apa yang dia targetkan. Nah, inilah pentingnya kita bergabung dalam satu komunitas. Kenapa kita bergabung di sini? Karena gini, zaman akhir adalah zaman di mana sahabat SJP sudah berubah. Sekarang itu, kalau kita hanya berusaha sendirian, itu ya bukan hanya lambat, tapi juga ya sulit untuk bisa mencapai target. Ya kecuali dengan keajaiban lah, yang di luar nggak disangka-sangka. Tapi sahabat SJP yang Allah muliakan, orang yang bergabung dalam SJP ini, dia nanti akan digabung dalam komunitas. Dan zaman akhir zaman komunitas, zaman jaringan, zaman kolaborasi. Ini sekarang itu.
Kalau kita tidak mengikuti alur ini, kita akan terjepit. Nggak bisa. Karena sudah berubah zaman itu. Nah, itulah pentingnya kita bergabung dalam SJP. Nah, ayo kita bangkit sekarang. Ini pada bagian selanjutnya, saatnya kita bangkit sekarang. Ya, masalah sudah kita pahami, kemudian solusi sudah kita tahu, potensi kita, ya, bahwa kita ternyata sudah Allah titipkan masing-masing kemampuan untuk bisa bangkit. Nah, sekarang mari kita bangkit, ya. Pertama apa? Masalahnya bukan di bisnis Anda, ya, tapi karena Anda tidak mau bertumbuh. Jadi gini, dalam hidup sebetulnya jangan berkata, aduh Pak Ustadz, nggak laku jualan saya. Aduh Pak Ustadz, aku nggak bisa. Aduh Pak Ustadz, kayaknya aku malu. Nah, sekarang ubah mindset itu. Anda ingin sukses? Bangun mindset bahwa aku siap berubah. Aku harus tumbuh. Itu yang harus dibangun. Ya. Misalnya nih, SJP nih sekarang. Kami nggak nyangka coba mengadakan acara pagi-pagi, habis sholat subuh, lewat Zoom. Ini kira-kira yang hadir berapa? Perhatikan, nggak pernah nyangka. Tapi karena kami lakukan, ya, oleh teman-teman ini semua, diupayakan bagaimana supaya yang ikut banyak, Masya Allah. Ternyata karena kita mau tumbuh, Allah buka. Allah buka. Sebegitu banyak sampai untuk masuk ke Zoom sudah nggak kebagian. Kita buka jam 3, jam 4. Itu Masya Allah. Untuk masuk ke Zoom sudah begitu penuh gitu. Jadi makanya mindset itu penting. Orang mungkin kalau pesimis, ngapain buka pagi-pagi? Nggak ada yang datang kali, nggak ada yang ikut kali. Nah itu kalau nggak mau tumbuh. Tapi kalau mau tumbuh, kita yakin, kita percaya diri bahwa kita mau tumbuh ini, kita mau bangkit. Masya Allah, itu luar biasa. Setiap hari banyak orang nelpon, teman-teman Abi Amir, ada jamaah Abi Amir nelpon, Pak Ustadz, ini bener enggak Pak Ustadz? Pak Ustadz ini bener ini Pak Ustadz. Bener, iya. Itu hampir setiap hari, Mr. Jos, Masya Allah. Itu banyak yang bertanya itu. Bahkan sampai ustadzah, ketua majelis taklim, Pak Ustadz ini bener nih, gratis. Iya bener, gitu, Masya Allah. Nah, ternyata Masya Allah ya, kalau kita mau tumbuh, pasti kita akan berhasil ya. Nih, seandainya Nabi dulu berkata kepada Allah di kota Mekah, ya Allah, aku sendirian ya Allah. Bagaimana mungkin aku berhadapan dengan masyarakat Makkah yang begitu mereka kaya raya, nggak butuh apa-apa. Sementara aku juga sendirian ya Allah. Bisakah aku bisa membuka hati mereka dan sebagainya. Nah kalau Nabi mengatakan, ya Allah aku nggak berani, ya Allah aku nggak bisa. Ya sudah, akhirnya apa? Islam nggak akan berkembang. Tapi Nabi mau bertumbuh. Nabi mulai dari kerabat-kerabatnya. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Caranya gimana? Ini cara berdagang. Ya, sama saja kan? Marketing iman, marketing agama, marketing Islam, marketing dagang, sama saja. Allah memberikan konsep, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulai dari keluarga kamu, ajarin keluarga kamu, ajarin saudara kandung kamu, ajarin. Ini saya belajar nih dari Mr. Jos nih Abi Amir. Masya Allah. Semua saudara kandung Mr. Jos diajarin berdagang, diajarin Masya Allah, ini luar biasa. Nah ini ternyata ini konsep Islam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, nah Masya Allah. Nah ini cara kita memulai dan akhirnya berkembang. Nah ingat kata kuncinya di mana? Kita harus mau tumbuh. Ya, coba semuanya dibuka ya. Ucapkan, genggamkan tangan. Aku siap tumbuh, ya. Aku siap tumbuh. siap tumbuh.
Jadi halo, masih kedengaran suara saya? Kedengaran. Lanjut, Abi Amir. Ya. Oke. Ya. Jangan pesimis dengan masa depan. Yang penting dalam diri kita ada kemauan untuk tumbuh, kemauan untuk berubah. Karena iman itulah yang membuat kita yakin bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya ada di pintu usaha, ya. Kalau pintu bekerja ya sudah, kita sudah ngikutin aja apa kata yang memimpin tempat kita kerja. Tapi kalau usaha enggak, kita yang mengatur sendiri, kita yang mentargetkan sendiri, kita yang belanja sendiri, kita yang jualan sendiri. Itulah cara kita berusaha. Dan nanti teman-teman akan dibimbing, akan di coaching, akan dibantu oleh para mentor-mentor yang sudah berhasil. Nah, inilah dia keberkahan SJP yang akan diajakkan kepada teman-teman. Yang kedua, gimana kita bangkit? Bisnis Anda hancur karena fokus Anda berantakan. Nah, ini perhatikan. Jadi sebetulnya keluhan-keluhan orang mengatakan, Pak Ustadz, aku gagal Pak Ustadz. Aku jualan ini gagal. Aku jualan ini nggak berhasil Pak Ustadz. Aku sudah mencoba berkali-kali nggak berhasil. Abi Amir tanya, kamu fokus nggak? Ya enggak Pak Ustadz, hanya sampingan doang. Ya sudah, nggak bisa ya. Harus fokus. Semua yang fokus akan berhasil. Tapi semua yang tidak fokus akan berantakan. Maka nanti teman-teman akan dibimbing, akan diajarin bagaimana menjadi orang yang fokus. Subhanallah. Dan akhirnya berhasil. Ya, ingat. Nah, makanya dalam sholat diajarin kita khusyuk. Gitu loh. Khusyuk itu ya fokus. Orang yang sholat, nggak khusyuk, nggak akan pernah merasakan nikmatnya sholat. Bertahun-tahun dia sholat. Masih saja tetap selesai sholat, maksiat. Selesai sholat, korupsi. Selesai sholat, berzina. Kenapa? Nggak fokus. Gitu loh. Bahwa dalam sholatnya itu harus khusyuk. Akhirnya nggak takut kepada Allah. Gitu. Banyak yang mengatakan, Pak Ustadz, aku sudah bertahun-tahun sholat. Kok kayaknya nggak merasa apa-apa? Nah, Anda nggak fokus. Anda nggak khusyuk. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa al-khasyi'in. Salat itu akan terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sama. Usaha juga begitu. Akan terasa sulit kecuali bagi mereka yang fokus. Nah, oleh karena itu, untuk bangkit harus siap. Aku harus fokus. Katakan, aku harus fokus. Ya. Jadi, pertama, aku harus tumbuh. Yang kedua, aku harus fokus. Itu diniatkan sudah sejak awal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, sahabatku semua, sahabat SJP yang Allah muliakan. Bagaimana cara bangkit? Masalah terbesar bisnis Anda bukan market, tetapi Anda sendiri. Jadi jangan mengatakan bahwa Pak Ustadz nggak ada yang beli, Pak Ustadz nggak ada yang mau, Pak Ustadz nggak ada yang bisa bantu aku Pak Ustadz. Nah, sebetulnya masalah terbesar kita sendiri. Kalau nggak ada yang mau beli, kita ciptakan market, gitu. Ciptakan market, gitu. Nah, saya menemukan fenomena ya. Jadi ini di beberapa pengusaha yang ada itu. Nah, dia pertama kali dia ingin bikin sebuah proyek. Tapi dia tahu nih, masyarakat sekitarnya kayaknya orang-orang nggak mampu. Maka dia tidak berkata begini, ini mental seorang pengusaha. Dia tidak mengatakan, kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz. Kenapa? Masyarakatnya miskin-miskin. Bagaimana mungkin mereka beli rumah? Perhatikan. Yang kami jual nih rumah Pak Ustadz. Mereka semuanya sekitar kawasan ini orang miskin.
Nggak mungkin beli rumah, Pak Ustaz. Gimana aku buka perumahan di sini? Nah, saya katakan, Pak, Bapak ciptakan market. Gimana caranya? Panggil semua orang sekitar itu, beri edukasi bahwa Anda akan punya rumah ini suatu saat. Caranya gimana? Ayo Anda bergabung menjadi karyawan, menjadi pekerja di sini. Maka akhirnya mereka jadi pekerja. Jadi pekerja, akhirnya mereka punya penghasilan. Dalam proses penghasilan itu diprogram oleh dia, akhirnya mereka bisa nyicil rumahnya. Perhatikan. Jadi jangan berkata bahwa, wah, kayaknya nggak bisa, Pak Ustadz, nggak mungkin laku. Enggak. Anda sendiri yang memulai. Bikin marketnya. Bikin mereka produktif. Setelah itu tawarin rumah. Kalau ditawarin rumah mereka belum mampu untuk makan saja, ya nggak bisa. Nah, makanya dibikin marketnya. Dibuka pintu-pintunya. Itu mental seorang pengusaha. Seorang pengusaha tidak pernah berkata bahwa, wah, nggak ada marketnya. Enggak. Tapi dia mengatakan, aku ciptakan market. Gitu. Itulah pengusaha. Nah, ini teman-teman, sahabat SJP yang Allah muliakan. Kita akan belajar seperti itu selama kita bersama SJP sebulan, ya. Nah, yang keempat, bagaimana cara bangkit? Kenapa Anda merasa sendirian? Padahal di sekitar Anda banyak orang lain. Nah, ini jadi seringkali dia merundung gitu loh. Gimana mungkin kita akan bangkit? Wong, kita selalu nggak tahu gimana cara ngelola orang-orang di sekitarnya. Padahal dia banyak orang. Dia punya anak. Dia punya istri. Yang itu semua bisa diajak untuk bekerja sama gitu. Kan hidup itu sebetulnya bukan yang penting kita itu sekedar berteman. Enggak. Bagaimana supaya bekerja sama. Kalau sudah bekerja sama akan terjadi sesuatu. Ini rumah tegak karena ada orang kerja sama. Sejumlah orang kerjasama, akhirnya jadi rumah, gitu loh. Nah, tapi kalau sendirian, ya nggak bisa, kita hanya bengong. Makanya jangan biasakan kita diam saja, lalu berpangku tangan, lalu mengatakan bahwa, waduh, nggak ada teman, Pak Ustaz. Padahal dia punya istri, dia punya anak, dia punya tetangga, dia punya kerabat. Itu semua adalah orang yang bisa kita bina, edukasi, mereka bisa menjadi pengusaha bersama-sama. Nah, jangan merasa sendirian. Jadi mulai sekarang, ayo. Perasaan bahwa kita merasa sendirian, tidak mendapatkan pendukung, tidak ada orang yang bisa bantu aku, itu salah. Ayo kita bangun bahwa aku bisa mengaktifasi mereka, sehingga mereka semua bisa menjadi produktif. Itulah mental seorang pengusaha. Nah, begitu. Dulu, ya, Abu Thalib ketika Nabi di kota Mekah hanya mengembala kambing. Mengembala kambing kan ya sebagai karyawan diupah, ya dikasih upah. Awal-awalnya Nabi masih mendapatkan upah sebagai pengembala kambing. Maka Abu Thalib langsung membuka wawasan. Muhammad, ikut aku. Kita ke Syam, lihat alam dagang, alam usaha. Disitulah Nabi benar-benar menyaksikan, oh seperti ini ya cara berusaha, cara berdagang. Akhirnya muncullah dalam jiwa Nabi untuk menjadi pedagang. Dan itulah awal kerjasama Nabi dengan Ibunda Khadijah. Yang kemudian Nabi bukan hanya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, tapi juga Nabi mendapatkan bosnya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Itulah hebatnya menjadi seorang pengusaha. Jadi dia tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga dia mendapatkan bosnya. Luar biasa. Sampai Ibunda Khadijah terkagum-kagum dengan kemampuan Nabi berdagang, dan akhirnya dia melamar Rasulullah SAW. Nah, ini boleh nih teman-teman peserta SJP ini yang merasa dirinya perempuan dan belum apa istilahnya, belum dapat suami misalnya, gampang. Nanti kalau sudah tahu cara berdagang, ketemu dengan teman-teman komunitas, nanti aku akan buka, ketemu
siapa yang mau aku lamar. Nah, gitu ya. Subhanallah, berkah sekali. Ini salah satu keberkahan kita punya komunitas dan kita juga punya mentor-mentor yang hebat ya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara bangkit? Mengapa Anda sering merasa tidak cukup? Nah, ini juga ya. Jangan selalu mengatakan bahwa wah, nggak mampu Pak Ustadz, nggak cukup Pak Ustadz. Gitu. Apa kata Nabi ya? Uh, kata pepatah ya dalam sebuah ungkapan, khairul ghina al-qanaah. Paling baiknya kekayaan adalah dia merasa cukup. Itu. Jadi awal-awalnya kita bertahap, proses. Tapi yang paling penting bahwa dalam diri kita selalu ada kesadaran, aku merasa cukup. Makanya dalam cara kita hidup, Nabi mengajarkan bahwa man asbaha sohihan fi jismi. Siapa yang bangun pagi badannya sehat. Wa aminan fi sirbi. Dia aman, tidak jadi buron. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi. Dan dia mempunyai apa yang akan dimakan hari itu. Apa kata Nabi? Faka'annama indahu dunya wa ma fiha. Kalau dia sudah punya tiga, sehat, aman, ada yang dimakan hari itu, tidak harus besok. Hari itu. Karena untuk besok kita belum tentu hidup. Nah, apa kata Nabi? Dia sudah menjadi paling kayanya manusia. Artinya apa? Sahabat SJP, nanti akan dibangun dalam jiwa teman-teman nih, semua sahabat SJP, nanti kita akan dibangun bagaimana cara kita mengatur penghasilan kita. Sebab orang kaya itu bukan orang yang besar penghasilannya, tapi orang kaya itu adalah orang yang pandai memanage penghasilannya. Dia akan menjadi kaya. Benar. Kaya itu bukan karena besar penghasilannya, tapi adalah bagaimana cara memanage harta yang dia dapatkan. Maka di sini yang paling penting merasa cukup. Kalau terus-menerus kita selalu merasa nggak cukup, kita tidak akan pernah puas, karena dunia ini tidak akan pernah sempurna. Ya, sampai ada Mahfudzat mengatakan, man talaba akhan bila aibin laqiya bila akhin. Orang yang mencari pasangan sempurna tidak akan pernah menikah. Ya. Dia ingin cari pasangan sempurna, ingin cari suami sempurna, ingin cari istri sempurna, tidak akan pernah menikah. Karena semua pasti kita ada kekurangan. Makanya kita merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan. Yang keenam, bagaimana kita bangkit? Mengapa Anda sering merasa capek, padahal Anda tidak sibuk? Ini dia. Ini juga. Jadi, sahabat SJP yang Allah muliakan. Jangan selalu dalam hidup kita itu dikit-dikit capek, dikit-dikit lelah. Ini ciri orang nggak punya target. Orang yang selalu dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit capek, dia berarti tidak punya target. Maka dengan bergabung dalam SJP ini, bergabung dalam komunitas ini, sahabat SJP, kita akan diajarin bagaimana kita merasa selalu semangat, terprogram, terstruktur, dan merdeka. Kita merdeka karena kita yang mau sendiri, gitu loh. Tidak terikat oleh jam kantor dan sebagainya. Tapi kita diajarin bagaimana kita bangkit dengan selalu optimisme dan setiap pagi. Dan bahkan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, tapi juga akan dibimbing bagaimana kita berbagi untuk orang lain. Karena apa? Nih, sahabat SJP yang Allah muliakan. Cara terbaik, kata Allah, bagaimana kamu mau menjadi orang yang berlimpah rizkinya adalah berbagi. Allah firman, Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Orang yang suka berbagi, dia seperti menanam satu biji. Satu biji ini tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai tumbuh di sana ada 100 biji. Total semua 700 biji. Jadi nanti akan dibimbing sahabat SJP bahwa kita bukan hanya menikmati apa yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita juga membuat orang lain bisa menikmati penghasilan kita. Nah, disinilah keberkahan investasi yang paling berkah adalah kalau kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagi. Nah, yang ketujuh, ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, ya, menyangka bahwa kalau kita sudah hebat, kita aman. Enggak juga. Jadi gini, kita harus perbaiki pola komunikasi kita. Dalam kita menjadi pengusaha, mungkin selama ini, ya, mengapa kita selalu gagal? Mungkin cara berkomunikasi yang salah, gitu. Sahabat SJP yang Allah muliakan. Kasih contoh. Saya ingin mengasih hadiah kepada salah seorang di antara sahabat semua. Tapi dengan cara apa? Dengan cara saya lempar ke mukanya. Maka pasti dia akan menolak hadiah itu. Sekalipun hadiah itu isinya mahal. Tapi ketika caranya, dengan cara merendahkan, dengan cara menghina, dengan cara menyakitkan, pasti orang itu tidak mau menerima hadiah itu. Perhatikan. Ini dikasih cuma-cuma. Apalagi mau jualan. Nah, jadi banyak sekali orang belanja karena pola komunikasi yang membuat dia senang. Kenapa Bu beli beras di situ? Oh, di sana orangnya baik Pak Ustadz. Loh, ini kan lebih dekat tokonya. Judes orangnya. Dia nggak mau nyambut saya. Kalau di situ tuh sekalipun jauh 1 kilo, dia datangin. Kenapa? Saya merasa senang di sana, merasa disambut di sana, dan sebagainya. Nah, ingat nih, dalam jualan, komunikasi menentukan. Ya, jangan sampai kita tetap menggunakan pola komunikasi yang dulu ya, bahwa konsumen itu ya, bahwa pemilik toko adalah raja, gitu ya. Pemilik toko adalah raja gitu. Konsumen itulah pelanggan yang nggak perlu dihormati, itu salah ya, itu salah jelas. Jadi kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka dan sebagainya. Itu. Sekarang supaya kita berhasil sampailah pada bagian akhir dari materi kali ini, Abi Amir menutup dengan kata stop. Ya. Supaya kita bangkit dengan maksimal, stop. Apa? Stop malu berdagang. Ingat, stop malu berdagang. Ya, kenapa? Karena seringkali ini menjadi penghambat. Ya. Seringkali menjadi penghambat. Mau jualan, malu. Mau ketemu orang, malu. Nah, nanti akan dibimbing, akan diajarin bagaimana sahabat SJP semuanya menjadi pribadi yang dia optimis, ceria, senyum, sehingga semua orang simpati kepadanya. Ya. Yang kedua, stop putus asa. Ya, stop putus asa. Ya. Stop putus asa. Jangan mengatakan bahwa ya udahlah, kayaknya nasib saya segini-gini aja deh. Nggak mungkin aku bisa berubah. Apalagi aku sudah umur 50 tahun, ngapain lagi dah? Sudah cukup. Nah, ini salah, gitu ya. Banyak rezeki yang Allah sediakan justru menjelang-jelang akhir itu. Banyak orang kaya tiba-tiba dia itu menjelang akhir. Makanya kata Allah apa? La tay'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang kafir yang berputus asa. Yang ketiga,
Stop menyalahkan keadaan. Ya, jadi dia seringkali berkata bahwa ya sudahlah, kayaknya nggak ada yang mau beli deh. Aku berhenti aja, gitu. Nah, ini juga salah. Ingat, keadaan bisa dirubah. Seperti Nabi, seandainya Nabi mengatakan, ya Allah, nggak mungkin beriman ya Allah. Mereka sudah terlalu lama menjadi orang kafir ya Allah. Mereka sudah menyembah patung begitu banyak di kota Mekah ya Allah. Udah, Nabi akan mengatakan bahwa aku nggak mau. Nah, udah, akhirnya kota Mekah tetap menjadi menjadi tempat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi karena Nabi, dia tidak menyalahkan keadaan. Nabi tetap mulai dari yang kecil, mulai dari kerabat, satu persatu, akhirnya kota Mekah menjadi dibuka. Ya, itu satu hal yang nampak mustahil, tapi ketika kita mulai jalan, kita akan berhasil. Ya, ingat, satu hal yang nampak mustahil, tapi ketika kita mulai berjalan, kita akan berhasil. Ya, ini quote ya, insya Allah. Yang kelima, stop menyalahkan orang lain. Jangan berkata bahwa, wah, aku gagal nih karena ya ditipu nih oleh si fulan. Saya gagal Pak Ustadz karena saya ya nggak ada orang yang bisa bantu aku Pak Ustadz. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah bangkit. Kita tidak akan pernah mencapai sukses. Ya, ingat, orang sukses itulah orang yang selalu dia siap untuk berhadapan dengan situasi apapun. Yang keenam, stop putus asa ngasih informasi. Nah ini, sekarang zaman sosial media. Maka kalau kita punya produk, apapun, misalnya nih, Abi Amir setiap hari ngisi pengajian. Maka setiap hari di-share, tanggal sekian, ada pengajian, tanggal sekian, tanggal sekian. Perhatikan, siapa yang menyangka SJP pagi ini sampai sebegitu banyak? Karena setiap hari di-share. Jadi kalau kita punya dagangan, jangan males ngasih informasi. Jangan males sharing. Sebetulnya mereka yang buka toko, mereka yang sharing, itulah yang akan Allah buka rezekinya. Gitu ya. Tapi kalau kita nggak sharing, kalau kita nggak ngasih informasi, ya sudah. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau tahu? Kita hanya berkata, Bu, kenapa nggak beli ke saya? Loh, memang ibu jualan? Nah gitu. Saya nggak tahu, Bu. Padahal tetangganya sendiri. Ya, Bu, kenapa nggak beli ke saya? Aduh, saya nggak tahu ibu jualan juga. Nah, itu makanya jangan males ngasih informasi. Pokoknya setiap hari bikin konten yang bagus, sharing. Zaman sudah berubah sekarang. Jadi ini yang kata Nabi. Ini sekarang sudah teman-teman, sahabat SJP, sekarang sudah menjelang hari kiamat. Kata Nabi, min asyratis sa'ah istifadatul mal. Di antara tanda kiamat, Allah akan limpahkan rizki itu kepada rumah-rumah sudah. Wa taqarabul aswaq. Pasar sudah menjadi satu, kata Nabi. Jadi sudah pasar sudah di HP kita sekarang. Pasar sudah online semuanya. Di HP kita bisa belanja kemana saja. Perhatikan. Ini sudah nampak di depan kita. Dan nanti suatu saat, kata Nabi, saking banyaknya harta, semua orang jadi kaya. Dan petugas Baitul Mal, dia mencari siapa yang mau menerima zakatnya, nggak ada yang menerima. Nah, sekarang sudah masuk ke zamannya. Ya, makanya SJP ini dibuka supaya kita tidak ketinggalan zaman. Ya, sudah masuk ke zaman akhir sudah. Jangan kemudian tahu-tahu kita bengong aja, pasrah. Udahlah, ya ada orang ngasih makan aja. Nggak bisa begitu. Ini sudah zaman sudah berubah dan berapapun usia kita, boleh jadi kita bisa menjadi kaya. Ya, itu. Kemudian yang ketujuh, stop terlambat membalas kontak. Ingat, kalau ingin jadi pengusaha, siapkan HP dan selalu siap kontak. Ada kering, angkat. Kalau lambat, orang jadi kesal dan sebagainya. Pengusaha adalah orang yang selalu sigap untuk menyambut para pelanggan. Ya, teman-teman semua, neneknya Sofyan makan sirih. Cukup sekian. Terima kasih.
Semoga Allah Woi, berkahi. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk di unmute dulu. Keren atau keren banget teman-teman semua? Warahmatullahi Di SJP sesi ke-8 ya. Jadi Dr. Amir Faisal Fat, Abi Amir, ayah kita semua tidak menjembrengkan hanya masalah, tapi juga solusinya. Tidak hanya solusinya, tapi juga ya cara bangkitnya. Bahkan hal-hal yang harus kita stop dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ya, satu bintang tamu juga sudah hadir di tengah kita, Mas Dude Herlino, satu alma mater di UI. Tapi sebelumnya ada satu teaser ya, satu trailer dari video SJP kedua ini, pengusaha pecinta Quran. Kenapa materi hari ini sangat-sangat penting ya? Silakan ditampilkan videonya Mas Rahman. Yuk. Sesi pengusaha pecinta Quran. Di sini Anda akan belajar tidak sekedar bisnis mencari cuan dan penghasilan, tapi bagaimana bisnis berbuah keimanan dan ketakwaan. Di sini Anda belajar kepada guru yang tidak sembarangan, seorang pakar tafsir Indonesia, lulusan S3 dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan juga juri Hafiz Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Dr. Amir Faisal Fat, atau yang biasa dipanggil akrab Abi Amir. Bagaimana Al-Quran memandu Anda berbisnis, bagaimana Al-Quran menjadi guidance dalam mencari income yang halal, tebal, dan bisa dibawa di akhirat yang kekal. Halo, coba diulangi lagi Mas Rahman. Silakan Mas Rahman. Bukan, tiba-tiba ada yang upload. Oke Mas Rahman, boleh diulangi lagi? Oke ya. Oke teman-teman semua, Ayah Abi Amir, alhamdulillah Mas Dude udah ada di tengah kita semua. Boleh disapa dulu, Abi Amir. Iya. Di unmute dulu. Oke. Assalamualaikum Mas Dude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Masya Allah, luar biasa. Nah, Apa kabar Abi? Sehat Abi? ini Mas Dude ternyata untuk masuk ke Zoom nih luar biasa, seperti Mas Dude disambut nih seperti mau masuk masjid tuh untuk sampai ke panggung, itu luar biasa banyak orang yang minta foto di jalan kan. Masya Allah tadi agak sulit saking masuk ke dalam ramainya Zoom nih. Sudah tumpah sampai ke YouTube nih Mas Dude. Oh iya Masya Allah. Ya, sudah ini Masya Allah. sekitar berapa Mr. Jos? Berapa yang hadir nih Di pagi ini? Zoom ada 1000, di YouTube ada hampir 7000, tepatnya Oh. 6900. Wah. Jadi ada 8000 orang di sini. Mau belajar soleh ala Mas Dude nih. Tadi kan udah belajar ngaji sama Abi Amir. Silakan. Ya, insya Allah. Insya Allah, Jadi, Insya Allah. ingin dapat inspirasi nih dari Mas Dude. Jadi teman-teman nih semua mereka dari seluruh penjuru Indonesia nih, Masya Allah, ingin dengarkan cerita pengalaman hidup yang pernah Mas Dude alami ya. Cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol Mas Dude. Masya Allah, berkah selalu. Insya Allah. Baik Abi. Insya Allah, Insya Allah. Iya. Siap. Sebelumnya salam dulu dari Mas Ipu Santosa, Mas Dude. Saya masih ingat Waalaikumsalam. dulu waktu ngisi di Hotel Haris, kan Hmm. orang-orang ini pasti mikirnya Mas Dude udah ganteng, keren, pintar, lulusan UI, langsung jadi artis. Tapi banyak orang yang tidak tahu, ya mohon maaf ya, Bang Dude dulu sempat jadi figuran, ngelamar berkali-kali, ada proses yang berdarah-darah yang bisa membuat putus asa untuk menyerah. Tapi alhamdulillah Bang Dude terus fight, terus bertahan sampai akhirnya jadi alhamdulillah ya, artis papangan atas. Semoga jadi teladan dalam kebaikan dan kita semua juga dapat keberkahan. Boleh mungkin Amin. ceritakan sesi perjuangannya bisa seperti ini, Bang Dude. Baik, Mr. Jos, Abi Amir, dan juga semua yang hadir ya di Zoom pagi hari ini dan yang ada di YouTube. Semoga Allah berkahi kita semua, dan tadi ilmu dari Abi juga tadi saya dengarkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua yang hadir. Amin. Pertanyaan tadi berkaitan perjalanan karir, memang sebenarnya sudah ada beberapa kali saya sampaikan di beberapa kesempatan gitu. Tapi kalau boleh saya ulang,
Eh, Pertama memang berawal dari saat masih kuliah. Saya masuk kuliah tahun 99 di UI, kemudian kebetulan ada teman satu kelas yang bergabung di tempat teater, Mr. Jos. Nah, kemudian satu hari dia mengajak saya untuk bergabung di dalam kelas teaternya dia untuk belajar acting. Dimana awalnya saya berpikir saya nggak pernah punya wawasan tentang seni peran, saya nggak tahu bagaimana ruang lingkupnya, materinya seperti apa. Nah, dengan rasa penasaran, kemudian saya ikut bergabung, saya coba belajar. Nama tempatnya itu Teater Kaula Muda di Senayan. Kemudian eh, memang awal-awal belajar itu agak mengalami kebingungan. Oh, seperti ini seni peran, acting. Saya bisa melihat ada salah satu peserta yang belajar juga kok bisa nangisnya bagus, bisa menghayati peran dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, kemudian saya coba berusaha belajar 1 bulan, 2 bulan, masuk bulan ketiga, bulan keempat itu mulai terasa, mulai bisa mengikuti lah materi yang ada. Nah, kemudian bulan ke-6 belajar di sana, saya merasa sepertinya ada keinginan untuk bisa terjun ke dalam industri sinetron saat itu. Barulah saya berusaha mencari informasi di mana tempat bisa casting ya, atau production house ya, perusahaan yang memang memproduksi sinetron atau film gitu ya. Kemudian saya cari alamatnya, saya coba datangi, saya kirim foto dan biodata karena zaman itu belum ada medsos, zaman itu belum ada Instagram atau TikTok segala macam, masih belum ada. Semua kita lakukan secara manual ya. Saya kirim foto, saya datang, saya bikin foto sendiri, saya tulis biodatanya, kemudian saya tanya kapan ada casting. Dan banyak production house di Jakarta yang saya datangi. Nah, kemudian ada kesempatan casting, saya coba casting. Tapi dari sekian banyak casting yang saya datangi, memang belum bisa membuahkan hasil untuk bisa mendapatkan peran. Nah, satu hari saya bertemu, ada satu tawaran yang datang untuk menjadi figuran nih, seperti yang tadi Mr. Jos Oh sampaikan. iya, iya. Nah, saya juga tadinya nggak tahu tuh figuran tuh kerjanya kayak apa ya. Apa yang dia lakukan di dalam sebuah produksi sinetron. Kemudian dengan rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang besar, kemudian oke deh, saya bilang saya gabung, saya jadi figuran di beberapa sinetron dan perannya, tugasnya itu hanya sebenarnya melengkapi dari satu adegan yang ada. Misalnya ada peran utama 2-3 orang sedang berdialog. Nah, saya biasanya lewat di belakang, bawa map, bawa koper, bawa tas dan sebagainya. Jadi sebenarnya figuran ini juga dalam sebuah adegan itu perannya sangat penting sekali karena kalau tidak ada mereka sebenarnya tidak lengkap sebuah adegan. Ah, Nah, tapi pada saat jadi figuran itu, Mr. Josh dan juga teman-teman, saya berusaha mempelajari bagaimana sebenarnya aktor dan aktris yang sudah profesional di bidangnya, mereka bekerja seperti apa. Saya melihat beberapa pemain senior saat itu, oh begini cara mereka berakting, oh begini cara mereka berinteraksi di dalam sebuah peran, oh begini cara mereka mendalami karakternya, oh begini cara mereka saat berakting marah, oh marahnya tingkatannya sampai ke level ini. Jadi selama jadi figuran, itu saya sambil mempelajari bagaimana aktor dan aktris yang sudah profesional itu mereka bekerja. Dari situ saya banyak dapat ilmu baru lagi, Mr. Josh dan juga teman-teman. Jadi kalau tadi kata Abi Amir, penting sekali untuk punya niat belajar dan tidak putus asa dan tidak patah semangat, itu penting memang. Dan ketika rasa penasaran itu saya kombinasikan dengan keinginan untuk belajar ilmu baru, nah akhirnya wawasan itu bertambah. Nah, kemudian berjalan waktu ya, alhamdulillah akhirnya Allah kasih kesempatan dan Allah berikan kesempatan saya bisa
bermain di dalam beberapa produksi sinetron, tapi bukan jadi figuran. Kemudian levelnya adalah sekarang dapat satu dua dialog gitu, Mr. Jos. Jadi ada adegan di mana saya mengantarkan map atau mengantarkan berkas gitu ya kepada seseorang. Saya sampaikan, Pak, ini berkasnya. Satu episode hanya seperti itu. Nah, di situ saya sudah merasa, waduh, alhamdulillah nih, Allah kasih rezeki, Allah kasih kesempatan bisa untuk mendapatkan sebuah dialog di dalam sebuah produksi sinetron. Wah, itu luar biasa itu. Rasa bahagianya dan rasa bersyukur ya, dan karena Allah sudah bisa memberikan saya kesempatan itu. Nah, berjalan waktu, dengan usaha yang coba saya perjuangkan, nah tentunya diiringi juga dengan doa dan orang tua. Saya minta restu dan bimbingan dari orang tua, karena doa dari mama dan papa itu buat saya juga sangat penting sekali. Akhirnya pelan-pelan ada peluang di mana Allah memberikan jalan bisa masuk ke dalam sebuah judul sinetron dengan peran yang dialognya jauh lebih banyak. Nah, jadi prosesnya memang butuh waktu dari awal belajar teater sampai bisa mungkin disaksikan sebuah karakter yang saya mainkan tuh butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun itu, Mr. Jos. Jadi perjalanan ini cukup panjang. Dan kalau ditanya berliku-liku nggak, sangat berliku-liku sebenarnya. Ada nggak saat-saat tadi kata Abi Amir ya, kalau kita menyerah, maka mungkin tidak ada orang-orang besar hari ini yang kita bisa baca sejarahnya. Misalnya ada seorang pahlawan yang sekarang kita bisa baca sejarahnya yang sangat luar biasa. Kalau di saat masa perjuangan dia menyerah, mungkin nggak akan ada jasa besar yang pernah dia lakukan. Nah, kemudian kalau dulu saya merasa mungkin seandainya udah deh susah banget nih bisa nembus industri entertain misalnya dan sebagainya. Ya mungkin hari ini Mr. Jos dan Abi Amir mungkin nggak mengundang saya untuk bisa berbicara pengalaman begitu. Jadi yang saya bisa sampaikan adalah buat teman-teman semua, tadi kata Abi Amir benar sekali, sama-sama berjuang, walaupun dalam perjuangan itu tidak ada jaminan mudah dalam perjuangan, tidak ada jaminan juga pasti langsung berhasil, karena keberhasilan sepenuhnya milik Allah, dan saya meyakini itu. Gagal itu hal yang biasa saya alami saat itu, di masa lalu itu, bahkan mungkin di saat sekarang memulai usaha juga mungkin ada rasa gagal, ada kegagalan, ada kesulitan, ada hambatan, ada tantangan, dan itu hal yang wajar menurut saya. Jadi buat semua teman-teman, ini juga buat diri saya secara pribadi, kita sama-sama memotivasi diri kita, belajar bersama-sama, apalagi ada komunitasnya. Jadi insya Allah bisa bertanya, bisa dibimbing, semangat ya. Dan mudah-mudahan dengan doa, dengan semangat, Allah bukakan jalan, Allah berikan rezeki yang halal dan berkah insya Allah. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mr. Jos. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, silahkan. Abi Amir, ini kan artis yang soleh nih Abi Amir. Ya, tolong Masya mungkin tanya Allah. ke beliau, semoga Allah jaga Dokter Amir. Karena banyak orang itu ya, apa ya, selain kita menjaga diri kan juga minta dijaga Allah. Dan ternyata beliau udah memahami ilmunya Abi Amir ini. Makanya udah praktek. Silakan Abi Amir, kasih pertanyaan Iya. ke Mas Dudi. Mas Dudek, Ya, Bi. boleh kisahkan setelah Mas Dudek ini istilahnya sekarang ini, apa saja yang Mas Dudek alami gitu sebagai setelah buah dari proses yang begitu panjang itu. Baik, Abi. Jadi memang di dalam proses perjalanan hidup saya ada hal-hal yang menjadi catatan dalam hidup saya, Abi. Kadang kita bisa bertemu dengan partner atau teman atau rekan bisnis misalnya yang amanah gitu ya. Ada juga yang tidak begitu. Kemudian ada mungkin harapan-harapan yang kita sudah set di awal,
tapi pada saat kita praktekkan tidak sesuai dengan harapan kita. Dan menurut saya itu hal yang sangat wajar dalam kehidupan kita. Tinggal kuncinya adalah bagaimana kita berusaha terus memotivasi diri, belajar, dan tidak putus asa tadi seperti Abi bilang. Dan tetap semua keputusan akhir ada pada Yang Maha Kuasa. Karena saya yakin Allah itu kekuasaannya tidak terbatas. Mungkin ada yang Allah putuskan untuk hambanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan mungkin. Karena Allah tahu mana yang paling baik buat kita sebenarnya. Eh, Kalau ada yang bertanya ke saya misalnya, pernah nggak Mas Dude mengalami misalnya kekecewaan dengan teman, dengan rekan bisnis, dengan apa namanya lingkungan dan sebagainya? Oh, itu pernah beberapa kali saya alami. Dan satu catatan penting yang menurut saya harus kita jaga sama-sama adalah tadi Abi kan sudah menyampaikan tentang eh, bagaimana berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana bersikap yang baik. Itu memang penting sekali. Kenapa? Karena ketika orang melihat kita, kemudian kita ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, maka penerimaan orang itu akan sangat mudah diterima. Nah, demikian juga kalau buat diri saya secara pribadi, catatan penting adalah betapa penting menjaga amanah, betapa penting menjaga kejujuran, karena kita tahu sendiri bagaimana sejarah sudah banyak mencatat ya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan bagaimana kesalahan-kesalahan ketika ada orang-orang yang tidak amanah dalam hidupnya. Ada orang-orang yang tidak bisa memegang janjinya dengan baik, ada orang-orang yang tidak bisa menjaga kejujurannya dengan baik. Dan nanti Allah yang akan memberikan ganjarannya dan lain sebagainya, balasannya dan sebagainya. Maka saya setuju sekali tadi Abi menyampaikan banyak hal untuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, berkomunikasi yang baik, menjaga amanah yang baik, mendekatkan diri. Kemudian yang tadi yang juga penting sekali menurut saya adalah rasa bersyukur dan berbagi. Nah, ini sebenarnya juga kalau saya boleh menggunakan kata keajaiban Abi ya. Iya. Berbagi itu kalau mungkin secara realnya, faktanya kita mengeluarkan sesuatu. Tapi di dalam diri kita, kebahagiaannya luar biasa. Dengan berbagi itu ada kebahagiaan yang nggak bisa kita gambarkan. Mungkin semua teman-teman yang hadir di Zoom ini juga sudah merasakan bagaimana nikmatnya berbagi, saya yakin. Dan bagaimana tadi Abi menggambarkan ketika kita berbagi itu ibarat ada pohon ranting dengan buahnya yang 700 dan sebagainya. Kita tinggal menunggu bagaimana Allah nanti akan melipat gandakan rezeki ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Contoh pengalaman Berbagi, Mas Dek, contoh iya, pengalaman mungkin keajaibannya dari mungkin pernah mengalami, saya pernah bantu si fulan, pernah apa gitu, coba Mas Dek. iya Sama. Abi. Jadi kalau saya mengkategorikan berbagi itu skupnya luas Abi. Jadi ruang lingkupnya cukup luas. Bisa kita berbagi ilmu, kita bisa berbagi harta kita bisa berbagi waktu, tenaga kita dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya semampu kita, kita coba berbagi kepada orang lain. Ya kalau buat saya secara pribadi ada hal-hal yang ya mungkin secara detail nggak bisa saya sampaikan secara detail ya Abi ya. Tapi ketika misalnya ada orang yang datang, kemudian dia menyampaikan permasalahan dan dia bilang ada yang eh, butuh bantuan misalnya dari saya. Kemudian saya kenal orangnya, kemudian saya tahu memang orang ini kondisinya sangat dalam kondisi yang memprihatinkan dan membutuhkan dan sebagainya. Nah, saya coba untuk bisa membantu semampu saya. Dari situ, pertama ada rasa di dalam hati kita, ini kita niatkan membantu karena Allah. Kemudian ketika kita bisa membantu orang lain, ada kebahagiaan tadi yang saya sudah sampaikan.
Kemudian waktunya kapan Allah memberikan ganjarannya itu kalau menurut saya nggak perlu kita patokin kapan waktunya. Biarkan itu haknya Allah dan kebesarannya Allah saja untuk bisa memberikan ganjaran baliknya kepada kita. Tapi kalau buat saya rasa kebahagiaan ketika bisa membantu orang, ya, berbagi kepada orang lain itu kalau saya boleh katakan itu rasanya kontan, Abi. Jadi itu kayak dibayar cash gitu ya. Jadi kita kasih ke orang, itu rasa bahagia di hati itu langsung terasa. Dan Allah. mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah juga memberikan balasan yang terbaik ya. Mungkin Allah berikan kesehatan buat kita, Allah berikan anak-anak yang soleh buat kita, Allah berikan kemudahan tadi seperti Abi bilang lah bisa Allah berangkatkan bisa ke tanah suci dengan baik ya Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau Allah berikan jodoh yang terbaik kalau yang belum memiliki jodoh kita nggak pernah tahu Allah memberikan yang terbaik apa untuk diri kita seperti itu Abi. Dan ini memang waktu Abi Amir ya, teman-teman semua minta Mas Dude, Mas ini ada teman-teman nih, mereka pengen belajar di pengusaha, kita hanya ngasih motivasi, saya bilang gitu. Mas ini mudah-mudahan Mas Dude bisa ada waktu, saya bilang gitu. Langsung Mas Dude itu, Masya Allah, seneng banget gitu loh. Dia bilang, siap Bi, siap Bi, siap Bi gitu. Saya bilang, nggak nyangka-nyangka tuh Mas, bener deh. Masya Allah, siap Bi, Masya Alhamdulillah. Allah. Nah, Alhamdulillah. Ya dan mudah-mudahan yang saya bagi bisa bermanfaat mudah-mudahan Abi insyaallah. Masya Allah. Yang terakhir, Mas Dude ya, Ya, pentingnya lingkungan yang soleh, Mas Dude. Kan ya. ini akan menjaga ya. Saya juga banyak belajar dari Mas Ipo, sering cerita bagaimana Mas Dude ya nggak jaga ngajinya, jaga pertemanannya. Saya tahu di tengah dunia infotainment, entertainment kan kayak gitu tuh, sebegitunya gitu loh. Tapi alhamdulillah Mas Dude Allah jaga, dekat dengan ustadz, dekat dengan ulama. Bahkan waktu saya tanya Abi Amir, wah Mas Dude nih ngajinya rajin gitu loh. Nah kebanyakan orang udah masalahnya banyak, hidupnya susah, utangnya bertumpuk, kayak nggak selesai-selesai, temennya salah-salah semua. Ngaji juga males-malesan. Terus kemudian semangatnya juga menyerah. Ini kan makin parah gitu. Nah, mungkin di terakhir ini Mas Dude bisa kasih semangat ke semua sahabat-sahabat di sini, bahwasanya saat Allah ingin membantu kita, itu biasanya Allah akan kirim lingkungan-lingkungan yang mendukung kita. Lingkungan-lingkungan yang baik dan soleh. Guru-guru yang menyemangati kita, menasehati kita, sehingga kita terjaga. Makanya kita semua di sini berdoa, semoga Mas Dude keluarganya makin sakinah, ya. Amin amin amin. Bisnisnya, usahanya Amin, juga amin, makin amin. Allah jaga dan ke Amin, depan ya Rob. makin Amin. cerah. Dan setiap kebaikan Mas Dude juga akhirnya menjadi Amin. teladan dan amal jariah buat kita semua. Sangat susah mencari tokoh sosok yang soleh seperti Mas Dude. Ini bukannya kita memuji atau apapun, tapi Mas Dude memilih itu dan kita senang dengan pasangan dan sebagainya. Apalagi kemarin di SBSD ya, itu 3.000 orang, Mas Dude juga foto, senyum terus. Saya yakin itu nggak mudah, kecuali orang lagi nikahan ya, kondangan gitu kan. Nah, semoga kita semua dapat spiritnya dari Mas Dude, menjaga lingkungan, menjaga diri untuk terus ngaji ya, berguru, berilmu seperti itu Mas Dude. Silakan Mas Dude. Yakinkan Baik. teman-teman kita di sini semua. Ya, baik. Terima kasih Mr. Jos, Abi Amir. Betul sekali bahwa pentingnya untuk memiliki pertemanan dan komunitas yang sejiwa, sevisi, semisi, ya, satu perjuangan yang sama. Dan yang paling penting adalah bahwa memilih pertemanan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu penting sekali. Apalagi kalau di dalam pertemanan atau komunitas ini ada guru-guru yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Saya merasakan sekali pentingnya punya teman-teman yang kita boleh katakan mungkin satu frekuensi. Karena ada saat dimana kita merasa sedang jatuh misalnya. Nah, teman-teman ini bisa mengangkat kita, memberikan motivasi, membantu kita, atau mungkin mensupport, mendorong kita dari belakang. Mungkin ada permasalahan hidup yang kita alami, kita nggak tahu solusinya bagaimana. Dengan kita punya komunitas yang ada guru-guru yang memahami ilmu, jawabannya bisa kita tanyakan kepada beliau-beliau. Tentu
kita kalau menurut saya sangat penting sekali menjaga pertemanan, menjaga circle. Kalau sekarang anak zaman sekarang bilang ya circle-nya harus yang baik, yang saling memotivasi, apalagi bisa saling mendukung, bisa saling membantu, tidak saling menjatuhkan gitu ya. Apalagi bisa saling mengingatkan kepada Allah gitu ya. Apalagi di dalam circle-nya ada guru, ada ulama, Masya Allah. Itu circle yang harus dijaga dengan baik menurut saya. Karena memang teman dan lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter kita. Teman dan lingkungan sangat mempengaruhi tingkah laku, keputusan yang kita ambil, sepak terjang hidup kita. Itu sangat berpengaruh dari lingkungan dan pertemanan. Maka hati-hati ketika kita ingin misalnya bergabung di dalam sebuah komunitas atau memilih teman misalnya, kita pastikan bahwa ini tempat yang berisi orang-orang yang bisa saling mendukung, mensupport, dan yang penting punya spirit perjuangan yang baik, dilandasi dengan niat yang baik, ya, dengan tujuan nanti goalsnya meraih ridhonya Allah, berusaha bersama-sama. Nah, saya rasa tidak ada kata lain, jaga pertemanan yang sudah ada, jaga circle-nya, kemudian saling membantu. Dan yakinlah bahwa ketika kita membantu orang, nanti Allah akan membantu kita. Itu kata kunci yang nggak akan pernah pudar dan tidak pernah akan usang dimakan waktu menurut saya. Bantu orang, Allah akan bantu kita. Bantuannya apa? Apapun yang bisa kita bantu. Kita bantu nasihat, kita bantu misalnya kemampuan kita membantu secara modal dan harta, kita bantu, bahkan kita bantu dengan doa. Dalam ibadah, kita doakan teman-teman kita doakan guru-guru kita. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan dari doa kita, Allah akan kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi buat saya, teman-teman yang hadir di Zoom, baik ada di YouTube juga, ketika sudah menemukan circle dan pertemanan yang baik, ya, yang saling mensupport, apalagi ada guru-guru di dalamnya yang bisa memberikan bimbingan secara agama, silakan dijaga dan silakan terus di-maintain, dibina dengan baik, dan disebutkan mereka di dalam doa-doa kita, dan terus dukung mereka dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi selalu. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, Mas Dude, luar biasa ya. Singkat, padat, memikat, jelas, dan Insya Abi Allah. Amir beliau ini nyimak dari awal, Dr. Amir. Jadi ikut ngaji. Jadi materi masalah, solusi, bangkit sampai stop ya. Beliau paham ya. Semoga 2026 ini Allah selalu jaga Mas Dude ya. Amin, Dan insya sekarang Allah. teman-teman Sama-sama. semua di kuliah sebulan jadi pengusaha sesi kedua ini ya, saya mau ngajak teman-teman semua untuk dapat pahala penghafal Quran ya. Alhamdulillah ini ada panggilan kita supaya nanti teman-teman tiap hari ya itu dapat transferan pahala dari mereka-mereka menghafal Quran ya. Ajakan kebaikannya apa Mr. Jos? Saya pinginnya orang itu praktek ya. Kemarin kita praktek berdoa, pingin kita jadi pengusaha seperti Rasulullah. Sekarang kita praktek sedekah ya. Bukan buat saya. Silakan ditampilkan slide-nya Mas Rahman ya. Nanti juga akan dibagi oleh teman-teman tim koordinator PPQ ya. Jadi buat peserta SJP kita mau berbagi ya. Kita akan bantu pesantren Abi Amir Faisal Fat. Ya, pesantren ini gratis Bapak Ibu ya. Dari SMP, dari SMA sampai kuliah ya. Nanti teman-teman bisa transfer di BSI 710-220-6465. Ya, ini bukan buat masuk ke rekening saya, bukan. Bukan ke rekening Mas Dude, bukan. Bukan ke rekening Abi Amir, bukan. Tapi ke Yayasan Fat Qurani Center. Ya, nah teman-teman ya bisa sedekah donasi mulai dari Rp50.000. Mr. Jos aku mau lebih, boleh? Boleh, 100.000. Mr. Jos aku dikasih kelapangan rezeki 100.000, silakan. Mr. Jos aku mau bentuk rasa syukur 100.000, silakan. Tapi saya ingin mulai dari 50.000, biar semuanya itu bisa. Dan ini bukan masalah angka Bapak Ibu ya, tapi masalah kita kebersamaan untuk menjaganya. Dan kabar baiknya, luar biasanya, khusus hari ini. Khusus dari ini saja yang sedekah 50.000 bahkan lebih ya, silahkan sesuai dengan kelapangan rezekinya di Yayasan Fat Qurani Center ya, itu akan dapat e-book ya dari saya Makin Kaya. Di e-book ini saya cerita 7 mindset yang membawa rezeki berkah dan berlimpah.
Ini electronic book ya. Jadi nanti teman-teman transfer ya. Itu bukan ke saya, bukan ke Abi Amir, tapi untuk pesantren FAT. Nanti teman-teman akan dapat e-book dari saya senilai Rp100.000. Duitnya buat apa, Mr. Jos? Buat penghafal Al-Quran. Silakan tampilkan e-book saya ya. Jadi ini hadiah dari saya, bukan teman-teman beli, karena ini nggak ada hubungannya dengan saya ya. Next, lanjut lagi Mas Roman, judul e-booknya ya. Nah, ini e-book saya Makin Kaya ya. Nah, ini ada satu video. Terus terang, Abi Amir ini seorang penyair juga, pencipta lagu juga, dan beliau nyanyikan di sini dengan menyayat hati. Makanya saya terpanggil untuk mengajak teman-teman semua dapat keberkahan penghafal Quran. Saya tahu teman-teman di sini bukan hafiz Quran atau hafizah Quran. Kalaupun ada itu bagus. Tapi kalau kita bisa membantu program pengajian di sana, terus belajar ngaji, ngafalin, nanti kita akan dapat pahalanya. Semoga anak-anak kita nanti buahnya menjadi penghafal Quran. Semoga nanti Allah jaga kita semua dari sini. Ini ada satu video ya, Abi Amir dan pesantren FAT-nya. Silakan ditampilkan. Silakan ditampilkan yang pesantren Abi Amir. Terima kasih atas ilmu yang kau berikan, tak terhingga kemuliaan di sisi Allah yang Maha Mulia. Jazakallah khairan ya Ustazi, dan ilmi 'allamtumuni, syarafun lakum abadi indallahil akramil a'zam. Siang malam kau ajari kami, tanpa denah kau bimbing kami. Maafkan kami banyak salah karena kebodohan kami. Oh guruku, engkau berjasa
kerjakan adalah amal jariyahmu. Oh guruku, kami doakan semoga hidupmu berkah, kelak di surga kami akan sambut dengan ceria dan mahkota indah. Oh ya Allah, kami memohon, jagalah guru-guru kami, kumpulkan kami kelak di surgamu dalam bahagia dan damai abadi. Kumpulkan kami kelak di surgamu dalam bahagia dan damai abadi. Insya Allah ya, semoga Allah jaga guru-guru kami semua, Abi Amir, dalam perjuangan dakwahnya, dan ini saatnya kita dipanggil ya. Silakan kita sisihkan sebagian rezeki kita, 50.000 boleh, biar semua bisa ikut. Mister, aku mau syukur, Mister, aku mau 100.000. Itu semua tim Mister Jos di grup SCP itu 100.000 semua. Hanya satu yang 50.000. Tapi mereka ya kayak gitu, dapat ilmu langsung praktek. Seperti Mas Dude tadi, latihan memberi. Ya, nah semoga dengan sini Bapak Ibu, ilmu udah dapat, semangat udah dapat ya. Sedekah juga udah dapat. Bentar lagi apa yang kita minta, bismillah, dapat ya. Dan sebagai penutup, nanti masih ada sesi 3, 4 sampai 8 dan lebih seru lagi. Sebagai penutup, boleh Ayahanda Abi Amir untuk memimpin berdoa. Semoga Mas Dude ya, makin sakinah keluarganya, Allah lindungi dan Allah jaga semua peserta di sini, berkah bisnisnya ya. Jadi pengusaha yang makin kaya makin takwa. Silakan Abi Amir untuk bisa menutup sesi kedua sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, kami berkumpul hari ini, pagi ini, karena kami mencintaimu ya Rabb. Karena kami ingin menjadi hamba-Mu ya Allah. Kami ingin bersungguh-sungguh mentaatimu ya Rabb. Kami ingin saling menasihati di antara kami, agar kami tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Kami ingin belajar cara menjemput rezeki yang telah Kau jatahkan untuk kami. Kami ingin belajar ilmu agar kami tidak salah jalan. Kami ingin saling menegur di antara kami jika di antara kami ada yang salah ya Allah. Kami ingin saling menasihati di antara kami supaya kami menjadi lebih baik ya Rabb. Kami berkumpul karena kami mencintai-Mu ya Allah. Kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Kami mencintai sahabat-sahabat Rasul-Mu ya Allah. Kami ingin belajar seperti Rasul-Mu berdagang. Kami juga ingin berdagang ya Rabb. Kami ingin belajar seperti sahabat-sahabat Rasul-Mu berdagang. Kami ingin berdagang ya Allah. Kami ingin ya Rabb bersama-sama di zaman akhir ini ya Allah, yang penuh dengan tantangan. Kami ingin saling menjaga di antara kami, saling menguatkan di antara kami. Sudah terlalu banyak ya Allah contoh-contoh orang putus asa yang bunuh diri, begitu banyak ya Allah. Begitu mudah akhir-akhir ini orang-orang bunuh diri ya Rabb. Ya Rabb, kami ingin menjaga kami semua dalam komunitas ini berkumpul bersama-sama, bergandeng tangan bersama-sama, saling membantu, saling menguatkan, sampai kelak kami bisa bermanfaat. Karena Rasul-Mu bersabda ya Allah, khairun nas anfa'hum linnas, paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya Rabb, ya Allah,
Jika kami kelak kaya, ya Allah, dengan usaha ini, jadikan kami bukan hanya memperkaya diri, tapi juga membuat orang lain kaya. Jika kelak kami bahagia, ya Allah, dengan usaha ini, jadikan kami bukan hanya bahagia sendiri, tapi juga kami berusaha membahagiakan orang lain, ya Rabb. Jika kami kelak berlimpah rezeki kami, ya Rabb, jangan sampai kami hanya menikmati sendiri, tapi juga kami ingin membuat orang lain berlimpah juga hartanya, ya, berlimpah kekayaannya, ya Allah. Ya Allah, jika kami kelak menjadi orang yang bertakwa, ya Allah, kami tidak ingin hanya menikmati ketakwaan ini diri sendiri, tapi kami juga ingin membuat orang lain bertakwa kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami pribadi yang bermanfaat. Terima kasih Allah, pagi ini Kau telah kumpulkan kami. Terima kasih ya Allah, Kau kumpulkan kami bersama sahabat-sahabat kami yang baik. Sahabat-sahabat kami yang baik hati, ya Rabb. Terima kasih ya Allah, Kau telah kumpulkan kami bersama sahabat-sahabat yang indah, yang selalu sering menguatkan di antara kami, sehingga kami pagi ini tidak akan pernah putus asa lagi. Kami tidak akan pernah menyerah, ya Rabb. Kami akan terus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kami jika kami khilaf. Jadikan semua huruf demi huruf yang dihafal oleh para santri di pesantren FAT, jadikan semua huruf demi huruf yang setiap hari mereka hafal 24 jam dan mereka ulang-ulang, itu simpanan pahala bagi kami, ya Rabb, yang pagi ini hadir, ya Allah, dan kami mendukung, ya Rabb. Dan jadikan semua kebaikan mereka amal jariah bagi kami, ya Rabbal Alamin. Jadikan semua kebaikan mereka kelak mereka jadi ulama, dan semua murid-murid mereka amal jariah kami juga, ya Allah. Sehingga kebaikan kami nggak pernah berhenti, ya Rabbal Alamin. Kami ingin kembali kepadamu kelak, ya Allah. Masuk surga sama-sama, disambut dengan mahkota yang indah, ya Allah, di surgamu, ya Allah, oleh para penghafal Quran, ya Rabbal Alamin. Kami ingin, ya Allah, kelak bersama-sama bergandeng tangan, ya Allah, saling memberikan syafaat di antara kami, untuk orang tua kami, untuk ayah ibu kami, untuk keluarga kami, untuk anak kami, ya Rabbal Alamin. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, selama ini kami sering lalai, sering khilaf karena kebodohan kami, karena kelemahan iman kami. Ya Rabb, jadikan hari ini starting point bagi kami untuk membuat rezeki kami berlimpah dan usaha kami berkah, dan kami bisa berbagi manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bagi kemanusiaan di muka bumi, ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami bisa membantu saudara kami di Gaza, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jadikan mereka dapat kemerdekaan, Masjidil Aqsa merdeka, dan kami kelak bersama-sama sholat di Masjidil Aqsa, ya Allah, dalam keadaan merdeka, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, atas pertemuan pagi ini. Kamu mudahkan kami bisa berkumpul, ya Rabb, dengan segala kemampuan kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, Kau telah gerakkan kami, bisa Kau pilih kami. Terima kasih Kau pilih kami bisa hadir dalam pagi ini, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih buat Abi Amir, buat Mas Dude yang pagi ini sudah mencerahkan kita semua, ya. Bismillah, kita akan sukses sama-sama di dunia dan juga di akhirat. Silakan di-unmute, bilang makasih Mas Dude, makasih Abi Amir. Terima kasih, Mas Dude. Makasih, Mas Dude. Terima kasih Dile, Mas. Makasih, Mas Dude. Makasih, Untuk Universitas University ya, Mas.